Kalau misalnya 100 juta tadi buat DP rumah, kalian tuh jadi tarik buat masukin ke Bitcoin. Let's say proyeksi 5 tahun ke depan, pesimisnya turun 50%. Duit lu ya jadi 50 juta. Realistisnya mungkin bisa aja naik 2 kali lipat. Duit lu jadi 200 juta. Dan optimisnya naik 5 kali. Duit lu jadi 500 juta. Anggap aja gajinya tuh tetap 10 juta ya yang di-keep di bank jadi tabungan. Jadi mau naik atau turun pun masih aman. Ada tabungan, nggak perlu bayarin cicilan. Walaupun kalau kita cek ya, based on history, Bitcoin itu bisa dapetin 30% per tahun. Tapi ini ditarik dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah, kalau opsi realistis atau opsi optimis bahkan terjadi, duit lu tuh yang tadinya buat DP rumah 100 juta bisa jadi DP rumah yang lebih mewah lagi. Tapi ya disclaimer juga, Bitcoin sampai sekarang masih diklasifikasikan sebagai aset berisiko tinggi. Dimana naik turunnya gila-gilaan dan nggak ada jaminan bakal untung 30% per tahun. Karena itu semua based on analisa dan history aja. Cuma kalau ada instrumen yang lebih menarik, contohnya seperti saham atau bisnis, kenapa nggak diputer dulu? Kenapa harus maksa untuk DP rumah? Buat Gen Z, Bitcoin tuh dianggap bisa tumbuh cepat. Mereka nggak harus nunggu 10-20 tahun kayak KPR buat merasakan aset naik. Dan tujuan KPR kan juga bukan untuk kita jual dapetin untung, tapi untuk dinikmati, untuk kita tinggal. Selain itu, modal kecil pun juga bisa masuk. Bitcoin itu fleksibel, liquid, dan gampang dijual lagi. Tapi mereka tuh juga harus sadar, resikonya itu tinggi. Harga bisa naik 2 kali lipat dalam sebulan, tapi juga bisa anjlok separuh dalam seminggu. Dan jujur aja, Bitcoin tuh nggak bisa ditempatin jadi rumah, karena ya aset digital. Nilainya cuma ada di layar, beda sama rumah yang nyata. Ya, tapi at the end, hasil investasi dari Bitcoin ini harus emang dinikmati untuk dibelikan rumah, karena itu adalah sebuah kebutuhan.